Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Kartika Suprobowo dengan NIM G0023035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi dari sistem kardiorespirasi. Langsung saja, yang pertama adalah faring. Faring tersendiri itu nanti akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan juga laryngofaring. Untuk letaknya sendiri, nasofaring nanti akan terletak setinggi VC1 sampai 2, lalu untuk orofaring nanti terletak setinggi VC2 sampai 3, dan laryngofaring nanti akan terletak pada setinggi VC3 sampai 5. Lalu yang pertama ada laryngofaring. Yang pertama ada nasofaring, maksud saya. Nasofaring ini nanti terletak di posterium cavum nasi, lalu nanti keduanya itu akan dihubungkan oleh struktur yang bernama coana. Lalu ada bangunan-bangunan penting di nasofaring, ada opte atau ostium pharyngeum tube auditivae eustachii. Nah, ostium ini merupakan pintu masuk untuk tuba auditiva atau tuba eustachian yang menghubungkan ke nasofaring dengan ruangan timpanika di telinga. Lalu selanjutnya ada tonsilla pharyngealis. Tonsilla pharyngealis ini adalah terletak di membrana mukosa pada dinding posterior nasofaring. Lalu nanti ketika terjadi pembesaran, itu akan mengobstruksi aliran udara hidung dan dapat mempengaruhi pertumbuhan wajah. Lalu yang selanjutnya ada torus tubarius yang ini. Torus tubarius itu merupakan peninggian di sebelah posterior dan superior dari opte. Sementara torus levatorus itu merupakan peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Lalu yang selanjutnya ada recessus pharyngeus, yaitu struktur yang terletak di dorsal dari torus tubarius dan memanjang ke atas sampai ke atap faring. Lalu selanjutnya ada orofaring. Di orofaring sendiri itu merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Nah, nanti antara cavum oris dan juga faring itu nanti akan dipisahkan oleh isthmus faucium. Nah, untuk bangunannya sendiri ada arcus palatoglossus, yaitu merupakan pelipatan mukosa di antara fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga ke tepi lingua. Arcus palatoglossus ini nanti terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Sementara untuk arcus palatopharyngeus itu merupakan pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris yang membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Sama dengan arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus ini juga terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatopharyngeus. Selanjutnya ada fossa tonsillaris, yaitu cekungan di antara palatoglossus dan juga arcus palatopharyngeus. Lalu ada fossa tonsillaris nanti akan ditempati oleh tonsilla palatina. Selanjutnya ada laryngofaring, yaitu ada atrius laryngis yang berfungsi sebagai pintu menuju laring. Itu nanti terletak di dinding anterior dari laryngofaring, serta nanti ada fossa piriformis yang terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring. Lanjut ke jantung. Nah, jantung itu nanti ada 3 struktur, yaitu yang eksterna, interna, dan juga yang skeleton cordis atau kerangka yang membentuk jantung. Nanti di sini kita akan membahas yang eksterna dan interna. Yang pertama ada struktur yang eksterna. Nah, core itu nanti dapat diidentifikasi apexnya, basis, dan juga ada 3 fasies, yaitu fasies yang menghadap anterior, yaitu fasies sternocostalis. Terus lalu ada fasies yang ada di lateral, yaitu fasies pulmonalis di dexter dan juga sinister. Lalu ada
fasies yang menghadap ke bawah, yang menghadap ke diafragmatika. Lalu untuk basisnya sendiri itu nanti akan mengarah ke bahu kanan, serta yang apexnya nanti akan mengarah ke kiri panggul. Yang ini ya. Nah, lalu basis cork di sini nanti terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang dan ke arah craniolateral dextra, sedangkan apex di situ nanti akan mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Lalu ini yang pertama ada yang sternocostalis atau yang fasies anterior, ini nanti dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dexter utamanya, yang diantaranya terdapat sulcus arterioventricularis. Dan nanti di pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Lalu yang di lateral itu fasies pulmonalis. Fasies pulmonalis ini nanti terutama dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impressio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Yang terakhir ada yang fasies postero inferior, itu merupakan fasies diafragmatika ini dari bawah. Itu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum dari organ diafragma. Nah, permukaan inferior atrium dextrum itu bermuara ke vena cava itu juga membentuk fasies ini. Lalu ada atrium dexter. Atrium dexter itu nanti bagian halusnya itu merupakan sinus venarum cavarum, lalu yang bagian kasar itu merupakan auricula dextra yang disusun oleh musculus pectinati. Nah, nanti kedua ruangan tersebut itu nanti akan dipisahkan oleh crista terminalis yang di bagian dalam dan juga sulcus terminalis yang di bagian luar. Lalu nanti juga ada fossa ovalis. Fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen ovale, dan nanti di pinggir-pinggir ini ada limbus fossa ovale. Lalu untuk selanjutnya ada ostium arterioventricularis dextra yang nanti akan menghubungkan atrium dextra dengan ventriculus dextra. Nah, nanti itu dibatasi oleh katup yaitu valva tricuspidalis. Lalu ada ostium sinus coronaria yang nanti akan dibatasi oleh ostium sinus coronaris yang itu nanti akan terdapat valvula TBC. Lalu nanti juga ada ostium vena cava inferior yang nanti dilalui oleh yang nanti akan terdapat valvula Eustachii. Jadi nanti di ostium sinus coronaris itu nanti terdapat valvula TBC. Lalu untuk ostium vena cava inferior nanti terdapat valvula Eustachii. Untuk di ventricle dexter sendiri nanti akan terdiri dari satu ruang kasar yaitu trabecula carneae. Nanti ada 3 jenis dari trabecula carneae ini, ada papillaris, muscul papillaris. Lalu nanti ada trabecula septum marginalis yang nanti juga ada bundle of His. Lalu nanti ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, yang muskuli papillaris sendiri ini nanti berperan pada mekanisme katup jantung nanti. Lalu ada juga ostium trunci pulmonalis yang nanti akan menghubungkan ventricle dexter dengan truncus pulmonalis. Lalu nanti
dibatasi juga oleh valva pulmonalis. Lalu untuk atrium kiri atau atrium sinistra nanti terdiri dari sinus venarum cavarum juga dan auricula sinistra sama seperti yang dektra. Lalu ada ostium atrioventricular sinistrum yang nanti menghubungkan atrium sinistra dengan ventriculus sinistra. Lalu juga sama ada foramen, ada fossa ovalis dan valvular foraminis ovale. Lalu nanti atrium sinistra ini dimurai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra dan juga vena pulmonalis sinistra yang superior dan juga inferior. Lalu selanjutnya ada ventricle sinister. Nah, di ventricle sinister ini nanti memiliki dinding yang paling tebal karena nanti ventricle sinister ini nanti akan memompa darah ke sistemik, jadi perlu dinding yang tebal. Lalu ventricle sinister ini juga merupakan pembentuk apex cordis. Nanti ada vestibulum aorta yang merupakan bagian ventriculus yang mendekati aorta. Lalu ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, yang menghubungkan ventricle sinister dengan aorta. Lalu ada musculus papillaris juga dan juga chorda tendinae. Nah, untuk mekanisme katup jantung sendiri nanti kan katup jantung kan ada 4 dan dibagi menjadi 2, yaitu ada yang katup atrioventrikular dan juga katup semilunaris. Yang atrioventrikular nanti akan memisahkan atrium dan juga ventricle, yang di bagian kanan itu valva ventriculis, yang di bagian kiri itu nanti valva mitralis. Sementara itu untuk katup semilunaris sendiri ada yang menghubungkan ventricle kanan dan juga pulmonalis, yaitu nanti valva pulmonalis, dan juga ventricle kiri dengan aorta, yaitu valva aorticus. Nah, tadi sudah disinggung bahwa musculus papillaris nanti akan bekerja sebagai dalam mekanisme katup jantung. Nah, papillaris ini nanti akan ada juga ini seperti yang ini nih, serat-serat ini yang bernama chorda tendinae. Nah, fungsinya nanti ketika sistolik atau nanti kontraksi, nah nanti itu ketika ventricle kontraksi nanti katup atrioventricularis itu menutup. Nah, untuk menutup katup atrioventricularis ini, musculus papillaris nanti akan menegang dan juga diikuti oleh menegangnya chorda tendinae, sehingga nanti akan menutup katup atrioventricularis. Lalu katup semilunaris nanti akan terbuka dan nanti darahnya akan keluar dari jantung menuju ke pulmonalis dan juga nanti ada yang menuju ke aorta. Sementara itu ketika ventricle relaksasi, katup AV ini akan terbuka. Jadi kebalikannya dengan sistolik tadi, musculus papillaris yang di sini nanti akan relaksasi, sehingga chorda tendinae-nya juga relaksasi dan membuat katup AV-nya terbuka. Karena katup AV-nya terbuka, ventricle nanti akan terisi darah dari atrium dan katup semilunaris nanti menutup. Nah, yang papillaris ini nanti ada di tiap cuspis pada ventriculus. Nah, nanti dihubung papillaris dan juga cuspis ini nanti akan dihubungkan oleh serat-serat tadi, yaitu chorda tendinae. Ini untuk videonya. Ketika kontraksi nanti akan menutup dan relaksasi nanti akan membuka katup tersebut. Di sini ada diafragma. Diafragma ini merupakan pembatas dari kavitas thoracis dan juga kavitas abdominis. Nanti ada 2 bagian, yaitu ada pars sternalis yang di depan, yang di anterior. Lalu ada pars costalis yang membentuk kubah ini dan juga ada pars lumbalis. Nah, bagiannya sendiri yaitu ada centrum tendineum. Centrum tendineum itu nanti merupakan
tempat keluarnya tiga bangunan ini, yaitu ada foramen vena cava morgagni setinggi VTH 8. Nanti itu diisi oleh vena cava inferior, nervus phrenicus, dexter, dan juga vasa lymphatica. Lalu ada hiatus esophagus setinggi VTH 10. Nanti ramus esophagi, arteri gastrica sinistra. Lalu yang terakhir ada hiatus aorticus setinggi VTH 12. Nanti diisi oleh aorta, ductus thoracic, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu nanti juga ada trigonum sternocostal atau trigonum Rey. Nah, nanti itu ada arteri vena epigastrica superior dan juga vasa lymphatica. Lanjut, untuk vaskularisasinya sendiri nanti ada sesuai dengan namanya Phrenica. Nanti ada arteri venica inferior, superior, lalu ada pericardio phrenica, musculo phrenica, dan juga untuk drainase venanya mengikuti arterinya. Lalu untuk inervasinya sendiri oleh nervus phrenicus, yaitu nervus venalis dari C3 sampai C5. Mediastinum merupakan ruang dalam cavum thoracis dan di antara cavum pleura, membentang dari angulus ludovici sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan VTH 5. Nanti mediastinum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada mediastinum superius yang isinya nanti ada thymus, arcus aorta dengan cabangnya. Ada 3 cabang, yaitu yang truncus brachiocephalis, truncus brachiocephalicus, lalu ada subclavia sinistra dan juga carotis communis sinistra. Lalu nanti ada trachea, esophagus, vena brachiocephalica dextra et sinistra, vena cava superior, nervus vagus. Lalu nanti ada yang inferius. Inferius nanti juga dibagi menjadi 3. Ada yang inferius anterius yang di bagian depan, yang ada yang di bagian medius, dan juga ada yang di bagian posterius. Untuk yang di bagian anterius sendiri itu nanti ada sisa thymus, karena yang disebutkan tadi ada thymus. Nanti ini juga ada sisa thymus. Lalu ada jaringan ikat longgar, lemak, ada noduli limfatici juga. Untuk di mediastinum inferius medius nanti ada jantung, ada perikardium, pangkal aorta juga. Lalu ada arteri vena pulmonalis. Lalu di bagian posterius nanti ada esophagus, vena azygos hemiazygos, aorta thoracica, ductus thoracicus. Nah, ini nanti yang mediastinum superius dan juga yang inferius nanti akan dibatasi oleh transverse thoracic plane. Ini untuk yang superior dan juga yang inferior nanti akan dibatasi oleh transverse thoracic plane. Nah, untuk letaknya sendiri yang superius itu nanti dari apertura thoracica superior ke transverse thoracic plane. Untuk yang inferius anterius itu ada di anteriornya perikardium, di posteriornya sternum. Ini di posteriornya sternum. Lalu untuk yang medius itu di antara cavitas pleura dextra et sinistra, sementara yang posterius itu ada di posteriornya perikardium dan di antara pleura mediastinalis. Sekian untuk penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.